Tentu masih dalam keadaan sehat seperti harapan saya. Ya kan Oma Opa? Bagaimana dengan lagu saya tadi Oma Opa? Adakah menjadi satu penyemangat dalam hidup Oma Opa? Ya kan Oma Opa? Kita tetap semangat. Ya karena Oma Opa yang ngajarin kita, terlebih saya yang sering ketemu sama Opa di ibadah senior. Oma Opa lah yang menjadi orang tua saya. Oke, tetap semangat ya Oma Opa. I love you Oma Opa. Kita patut bersyukur karena Tuhan memang sungguh luar biasa baiknya di dalam hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita dengan pandemi ini sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember, tapi pandemi tetap ada COVID-19. Kita tetap berdoa, Oma Opa berdoa di rumah, saya berdoa. Semua yang menyaksikan online ini, mari kita berdoa biar kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah dengan leluasa, bertemu sapa dengan Oma Opa di rumah Tuhan kita suatu saat. Oke, untuk memulai ibadah kita, mari kita puji Tuhan kita ya Oma Opa dari nyanyian Segala Puji Syukur Hanya Bagimu. Mari kita berdoa, Oma Opa. Bapa yang di surga, kami mau belajar tetap
mengucap syukur dengan situasi apapun yang kami alami, kami hadapi saat ini. Terima kasih ya Bapa buat hari ini. Bapa masih izinkan kami untuk berjumpa dengan oma opa kami, sekalipun itu lewat online saat ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami hari ini. Ajari kami ya Bapa untuk kedepannya tetap mau belajar, menghitung, merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih kepada oma opa kami ya Bapa, Kau kiranya tetap mengasihi oma dan opa kami. Bagaimanapun saat ini keadaan oma opa kami, mungkin di usia indah mereka suka mengalami lemah untuk bergerak, atau mungkin dengan tingkah laku para cucu-cucu mereka. Ya Bapa, mari Bapa Engkau tetap senantiasa menemani, memberikan sukacita kepada oma dan opa kami. Terima kasih Bapa buat perjumpaan kami, ibadah senior kami hari ini. Kami mau mulai ibadah kami Bapa. Mari Engkau memberkati hamba-Mu sebagai liturgus. Demikian juga nanti dengan Bapak Penatua, Bapak Irianto. Mari Bapak, apa yang nanti disampaikan Bapak Irianto itu menjadi kata-kata yang indah bagi kami, seperti yang Bapak inginkan di dalam hidup kami. Berkati kami, berkati oma dan opa yang sudah siap memuji Engkau lewat puji-pujian kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu nanti. Pimpin hati kami senantiasa ya Bapa. Inilah ibadah kami mulai hanya di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami. Kami sudah memuji dan kami sudah berterima kasih kepada-Mu. Amin. Oma opa, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar ini akan disampaikan Bapak Penatua Irianto, yang diambil temanya menjadi lansia yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman ini, mari kita puji Tuhan kita dengan Ku berbahagia. Ya
Oma-opa yang berbahagia, mari kita awali pelayanan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dengan tema menjadi lansia yang berbahagia. Menjadi lansia yang berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau pada siang hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk hadir bersama-sama dengan oma-opa di tempat ini untuk mengadakan ibadah lansia. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau menyertai kami yang mendengar dan juga Engkau memberkati dan menyertai kami yang berbicara. Biarlah kami masing-masing boleh menerima berkat dan anugerah karena kami belajar dan membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma, opa, selamat berjumpa kembali dalam ibadah lansia pada hari ini. Lama rasanya kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Mungkin sudah 8 bulan kita tidak bertemu karena adanya pandemi COVID. Tapi Oma, hari ini saya tidak akan bicara tentang COVID, tentang pandemi, sebab mungkin sudah terlalu banyak kita bicara soal COVID dan kita bicara tentang pandemi. Hari ini saya mau mengajak Oma dan Opa untuk membaca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oma dan Opa, kita dan saya bersyukur bahwa dalam masa-masa sulit ini tidak ada satupun Oma Opa yang saya pantau terkena COVID. Ya, kita puji syukur, puji Tuhan, sebab kita semua ini termasuk saya adalah orang-orang yang rentan. Untuk itu kita perlu bersyukur, dan sebentar lagi mudah-mudahan pandemi ini boleh segera lewat. Menjadi seorang lansia itu adalah bukan menjadi pilihan kita. Menjadi lansia itu adalah ketentuan yang harus kita lewati. Jadi tidak ada seorang yang bilang, aku nggak mau jadi lansia, aku nggak mau tambah umurku, dan aku nggak mau tambah tua. Itulah yang memang harus kita lewati bersama. Untuk itu kita bagaimana kita menyikapi ketika kita memang sudah menjadi lansia. Tetapi bahagia itu adalah pilihan kita. Orang boleh merasa bahagia, orang bisa merasa sedih, orang bisa merasa jengkel, dan orang bisa memilih untuk menjadi kecewa. Itu pilihan. Menjadi lansia bukan pilihan, tetapi menjadi bahagia itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau bahagia atau kita sebaliknya, kita menjadi orang yang berbahagia. Oma dan Opa sekalian, kalau mau tahu tentang siapa di antara kita yang bahagia atau tidak, itu bisa dilihat dan bisa dijawab pertanyaan ini. Ketika ada persekutuan lansia di sebuah panti Werda, panti lansia,
saya mengajukan pertanyaan begini. Siapa di antara Oma dan Opa yang mau berumur panjang? Atau siapa Oma dan Opa yang masih punya atau keinginan untuk berumur panjang? Oma dan Opa jawabannya bisa berbeda-beda. Seorang Oma mengatakan, "Pak, saya sudah cukup sampai di sini saja." Dan yang lain menjawab, "Ya, saya ingin terus hidup." Dari dua jawaban tadi kita bisa menyimpulkan, bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Oma yang ingin cepat selesai tugasnya dalam dunia ini, kemungkinan dia mengalami sebuah kondisi yang tidak mengenakan selama menjadi tua. Tetapi sebaliknya, Oma dan Opa yang menjawab bahwa dia ingin hidup lebih lama, itu kemungkinan besar dia merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan, merasakan sebuah kenikmatan hidup, dan dia bisa mensyukuri itu. Dan itu menjadi pilihan kita. Apakah kita ingin hidup panjang atau kita ingin umur pendek? Tetapi tentu semuanya itu bukan kita yang menentukan, tetapi tentu Allah sendiri. Oma dan Opa yang saya kasihi, salah satu hal yang membuat hidup kita tidak bahagia itu adalah rasa khawatir yang mencekam terhadap masa depan atau kehidupan kita di hari esok. Ada rasa kemerungsung dalam diri. Bapak Ibu, Oma Opa, kemerungsung dalam bahasa Jawa itu adalah suatu keadaan di mana kita tidak bisa menerima keadaan pada hari ini. Orang yang kemerungsung biasanya itu kalau mempunyai masalah pengen cepet-cepet selesai. Dia lupa ada waktu Tuhan yang bisa menyelesaikan segala sesuatu nantinya. Tapi ada waktu Tuhan. Tetapi orang yang kemerungsung, dia seolah ingin memaksakan bahwa persoalan itu harus selesai. Demikian juga dengan orang yang kepingin sesuatu, menginginkan sesuatu, berdoa sesuatu. Dia ingin permintaannya segera terwujud. Dia lupa juga bahwa ada waktu Tuhan atau kehendak Tuhan dalam permintaan kita. Jadi sesuatu agar kita bisa merespon daripada rasa kemerungsung tadi adalah rasa berserah diri. Orang Jawa sering bilang semeleh ngati. Jadi rasa semeleh, berserah diri. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, semeleh itu dalam pengertian bahasa Indonesianya adalah berserah diri, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, menyerahkan segala waktu dan segala tempat itu hanya kepada Tuhan. Dan kalau orang mempunyai rasa menyerahkan diri atau semeleh hati tadi, jadi hatinya tidak kemerungsung, hatinya menjadi berserah, hatinya menjadi tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh, neko-neko, macam-macam, maka orang itu akan bisa menetralisir dirinya. Yang tadinya kemerungsung, yang tadinya marah-marah, yang tadinya ingin itu terlalu banyak, maka orang yang semeleh akan bisa menetral dirinya.
agar dia bisa melakukan atau dia bisa bersikap untuk semeleh tadi. Semeleh dalam konotasi ini juga mempunyai arti kerendahan hati, bahwa manusia ataupun kita itu tidak bisa menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Semeleh berarti juga itu menunggu jawaban Tuhan dengan sabar. Dan semeleh itu juga menyerahkan apapun yang Tuhan beri. Kalau kita mempunyai sifat yang semeleh, yang berserah diri, maka saya pikir saya berani mengatakan bahwa kita akan menjadi orang yang bahagia, lansia yang berbahagia. Sejak kecil, sejak dewasa, sejak menjadi orang tua, sejak menjadi lansia, sudah terlalu banyak masalah yang kita hadapi, dan kita berhasil untuk itu. Makanya kita menjadi orang tua, makanya kita menjadi grandma, menjadi kakek dan nenek bagi cucu-cucu kita. Itu menandakan bahwa kita sudah berhasil, sudah bisa mampu melewati, dan tentunya mampu melewati bersama Tuhan. Ada firman di dalam Matius 6 ayat 34 mengatakan begini: janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Bapak Ibu, firman ini kalau kita gabungkan dengan firman yang 1 Petrus 5 tadi, itu berhubungan erat, di mana orang tidak boleh merasa khawatir akan hidup. Tidak usah terlalu berpikir terlalu jauh ke depan, tetapi kita boleh berpikir dalam jangka yang pendek-pendek saja. Hari ini kita bisa melewati kehidupan kita dengan baik, puji Tuhan. Hari esok kita bisa melewati dan punya pengharapan kepada Tuhan, puji Tuhan. Dan kita tidak perlu berpikir yang jauh, terlalu jauh, di luar jangkauan kita. Oma dan opa harus mempunyai kerendahan hati untuk menyerahkan diri. Kita semua harus hidup tidak kemerungsung. Kita semua harus hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, untuk tidak mempunyai rasa khawatir. Tetapi selaku manusia pasti ada, dalam menghadapi berbagai masalah, biasanya rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas itu pasti. Tetapi Tuhan katakan, kesusahanmu, kekhawatiranmu itu cukup 1 hari saja dipikirkan. Jangan kita pikirkan menjadi berlarut-larut. Itu adalah obat supaya kita berbahagia. Itu adalah resep di mana Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa menikmati kehidupan di usia senja ini menjadi lebih bahagia. Saya masih menginginkan menunggu anak cucu saya besar dan berhasil. Karena saya merasa bahagia, saya bersyukur bahwa hidup saya sudah diberkati oleh Allah, sudah disertai oleh Allah dengan segala macam bentuknya. Demikian juga dengan oma dan opa. Saya harap rasa syukur itu harus selalu ada. Sekecil apapun berkat Tuhan, sekecil apapun penyertaan Tuhan, sekecil apapun yang diberikan Tuhan
dalam hidup kita, kita wajib untuk mensyukurinya. Dan ketika kita sudah bersyukur, kita berserah kepada Allah, dan kita tidak merasa kemerungsung dalam hidup kita, niscaya hidup kita akan lebih tenang, tentram, lebih damai, dan juga lebih bisa menikmati hidup ini. Itulah nasihat firman Tuhan hari ini, agar kita boleh mempercayai, melakukan, dan juga boleh menerapkan dalam hidup kita. Kita bertemu kembali dalam acara kebaktian, dan mudah-mudahan kita sudah bisa ketemu secara langsung di bulan-bulan yang akan datang. Kita doakan usaha pemerintah, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja yang sudah melayani kita semua. Tidak ada kata lain daripada menjadi lansia yang berbahagia, yang bisa menikmati kehidupan ini jauh dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Kepada siapa yang memikirkan pekerjaan Allah, Allah akan memikirkan pekerjaan kita. Amin. Oma Opa, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Syafaat kita tunjukkan, kita berikan kepada orang-orang yang memang pantas untuk disyafaatkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika Engkau boleh menyertai ibadah ini. Kami bersyukur ketika Engkau boleh memberikan firman-Mu, nasihat-Mu, teguran-Mu, dan sapaan-Mu melalui pemberitaan hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua Oma, Opa yang boleh kami kasihi, untuk tetap dalam kondisi baik, sehat, dan sukacita. Terlebih apa yang Engkau firmankan Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang tua yang berbahagia. Sertai Tuhan setiap hidup langkah kami, setiap pergumulan kami, dan juga setiap kelemahan kami, agar kami mampu untuk menyerahkan diri kami kepadamu saja. Kami berdoa untuk oma-oma yang hari ini sedang dalam kondisi sakit, biarlah Engkau sendiri yang boleh mengulurkan tangan untuk memberi kesembuhan. Demikian juga oma-oma yang sedang resah, gundah gulana, ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri boleh menjadi penghibur yang sejati. Pakailah hamba-Mu semuanya ini menjadi orang-orang yang setia akan pekerjaan Tuhan. Engkau mempertemukan kami Tuhan dalam sebuah ibadah yang jauh lebih baik daripada hari ini. Kalau kami hari ini masih harus mengalami ketidakjumpaan, kami berdoa agar pandemi ini boleh segera berlalu. Ada obat, ada vaksin yang boleh kami harapkan. Biarlah itu adalah jawaban dari permohonan kami selama ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang melakukan pekerjaan baik untuk dunia ini, agar dunia ini boleh menjadi semakin hari semakin baik, dan dunia ini menjadi semakin hari semakin tertata dan semakin bisa dinikmati oleh segala orang. Secara khusus Tuhan, kami berdoa pada hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Sigi yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Hati kami pedih, hati kami perih Tuhan.
tapi kami tidak mampu untuk melakukan dan berbuat apa-apa. Kami hanya berdoa kepadamu dan memohon kiranya Tuhan meringankan penderitaan mereka. Kami memohon dan meminta kepadamu agar setiap orang yang masih tinggal boleh mendapatkan penyertaan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk gereja Bala Keselamatan yang saat terakhir ini mengalami penderitaan. Kiranya pemimpin-pemimpin gereja di Bala Keselamatan boleh Engkau berikan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dan juga rekan-rekan kami yang saat ini juga dalam keadaan tidak menguntungkan, tidak seperti yang diharapkan. Biarlah tangan Tuhan dan Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami dan juga mereka sekalian. Kami serahkan hidup kami, sisa hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami sampaikan buat Bapak Penatua Irianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan kepada kami bersama Opa dan Oma saat ini menjadi satu kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya keluarga Bapak Irianto tetap diberkati Tuhan dan pelayanan Bapak Irianto diberkati Tuhan senantiasa. Baiklah Oma, Opa, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian lagi sebelum nanti Pak Irianto menutup ibadah kita ini dengan penutup dan berkat. Mari kita angkat satu pujian dari KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku.
perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut, tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takutkah ku di maut serang, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Oma Opa, tiba saatnya kita harus berpisah satu dengan yang lain dalam perjumpaan virtual ini. Kami percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bisa bersama-sama lagi, bersama-sama dengan Oma Opa lagi. Biarlah kita pulang dengan damai sejahtera. Kita pulang dengan damai sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat ini boleh kita bawa di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, menguatkan, dan juga menghibur dan memberi kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.